ayat 13 sampai 17. Oh belum? Oke, kodekan kalau sudah. Mari kita lihat Kejadian 9 ayat 13 sampai 17. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan mulai. Kejadian 9 ayat 13 sampai 17. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ayat 14. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memunahkan segala yang hidup. Ayat 16. Ayatnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-17, 16, 17. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjian yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Saudara, mari lihat ayatnya yang ke-13. Busurku kutaruh di awan. Firman Allah yang hidup mengatakan, pelangi ada di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Kemudian saudara, di dalam ayatnya yang ke-15, mari kita lihat. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada. Ayat 16. Yuk kita lihat, 2 kali Tuhan ucapkan. Jika busur itu di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat. Saudara, katakan bersama saya, Tuhan ingat. Sekali lagi, Tuhan ingat. Saudara, ketika kita berdoa di beberapa hari yang lalu, saudara, tepat pagi-pagi benar, kita naik ke lantai atas, dan Alkitab, dan pada saat itu sebuah penetapan ilahi terjadi. Tidak ada hujan, tidak ada angin, saudara, yang menandakan akan turunnya hujan. Tapi hari itu begitu panas, dan tiba-tiba muncul di lantai 4, di bawah kaki gunung 2 saudara, ada busur di awan. Ketika kita menyanyikan lagu, bumi penuh kemuliaannya, bitung penuh kemuliaannya, saya penuh kemuliaannya. Busur itu muncul, pelangi itu muncul bukan di tengah hujan, tapi di tengah panas. Nanti sebentar saudara lihat videonya. Saudara, ketika saudara pelangi ini muncul, saya merasa bahwa Tuhan memberikan sebuah tanda, Tuhan memberikan sebuah sign, Tuhan memberikan sebuah perjanjian. Dan ketika ada kita semua dalam doa, tiba-tiba ayat ini, Tuhan ingat, Alkitab mengatakan, jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, dan sehingga aku mengingat. Tadi dikatakan sekali lagi di dalam ayatnya yang ke-15, maka aku akan mengingat. Saudara, pelangi itu adalah tanda bahwa Tuhan ingat pada saudara dan saya. Pelangi itu adalah tanda, oh Tuhan pada saat itu ingat kepada Nuh, ingat kepada segala makhluk. Dan tidak kebetulan, pada beberapa minggu yang lalu muncullah pelangi itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan tiba-tiba memberikan 2 kata, aku ingat. Pelangi itu menandakan bahwa aku ingat kamu. Aku ingat kamu. Ketika hari itu saudara, Sodom dan Gomora ditunggang balikan oleh Tuhan. Kejadian pasal 19 mengatakan demikian. Ayatnya yang ke-29. Yuk kita lihat. Kejadian pasalnya yang ke-19 ayat 29.
Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan. Sekali lagi saudara, tangkap dengan iman. Ketika ada pelangi, kemarin ketika kita doa di lantai 4 dari gereja ini, muncul pelangi. Pelangi itu tanda bahwa aku mengingat. Tuhan ingat. Alkitab berkata kalau Tuhan ingat, sesuatu yang ajaib pasti terjadi. Alkitab mengatakan ketika Tuhan menunggang balikan, Tuhan sangat marah. Kenapa? Apa dosa yang paling utama di Sodom dan Gomora? Sodomi atau homo atau lesbi. Saudara, Alkitab mengatakan apa yang terjadi di sana? Kota-kota lembah Yordan ditunggang balikan, kota-kota kediaman Lot. Tapi saudara, ajaibnya Lot selamat. Mengapa? Karena Allah ingat kepada Abraham. Hari itu dalam ayat 27. Yuk kita lihat, mundur sedikit. Multimedia tolong, kalau sudah tolong kode kepada saya. Ayat 27. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu. Ayat 28. Dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Ayat 21, baru yang tadi. Ayat 21. Ayat 29 maksud saya. Ayat 29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan. Tadi di dalam ayat 27 dikatakan Abraham berdiri. Abraham berdiri. Abraham saudara berdiri di hadapan Tuhan. Pas pada saat apa saudara? Menjelang pagi kata firman Allah. Api Tuhan turun dari langit. Tetapi hari itu Abraham berdiri. Abraham gak pulang saudara. Alkitab bilang dalam ayat 27, coba mundur. Coba mundur ayat 27. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu. Bukankah kemarin dia sudah menaikkan doa syafaat? Dia sudah tawar 50, 45, 30, 20, 10. Tapi tidak ditemukan. Tapi hari itu Abraham tahu ada keluarganya. Dia berdiri di hadapan Tuhan, dia berdiri. Saudara, dia berdiri di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat, Allah ingat kepada Abraham. Dan Allah menyelamatkan Lot. Kenapa? Karena Allah ingat kepada Abraham. Saudara, ketika saudara tanda itu diberikan atas jemaat ini, saya tahu Allah ingat kepada saudara. Akibat dari Allah ingat kepadamu, keluargamu dipulihkan, keluargamu diselamatkan. Punya imanlah ketika engkau tetap berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan tidak bisa, telah menangguhkan belas kasihannya. Dia tahu orang seperti Abraham tidak pernah menyerah. Dia tahu orang seperti Abraham akan berjuang sampai seisi keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Istimewanya, saudara, Abraham bukan manusia yang sempurna. Abraham pernah buat salah. Di pasal-pasal sebelumnya, Abraham pernah bilang kepada Raja Abimelek kalau Sarah itu saudaranya. Abraham takut kehilangan nyawa. Abraham saudara ada sifat panako. Ketika ditanya dia wanti-wanti bilang, saudara torang, karena ngana begitu cantik, jangan sampai kita penyawa jadi taruhan. Abraham saudara pernah kalah. Abraham pernah kalah ketika apa saudara? Dia mengikuti saran Sarah untuk mengambil Hagar, saudara, sehingga lahirlah Ismail. Tapi hari itu Allah ingat bukan dosa Abraham. Allah ingat bukan salah Abraham. Tapi Allah ingat bahwa orang ini pernah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut aku. Orang ini rela melakukan apa saja untuk mengikut aku. Itulah sebabnya saya berdoa saudara, Allah kita Allah yang pemurah, Allah kita penuh belas kasihan. Saudara kalau mau ingat, saudara boleh bilang, Tuhan boleh bilang balance. Karena apa? Abraham pernah buat salah. Tapi saudara lihat, Allah ingat. Allah ingat bahwa Abraham meninggalkan Ur Kasdim, sebuah tempat kemewahan, sebuah tempat kedagingan, sebuah tempat kenyamanan dari seorang manusia pada saat itu, dan pergi ke tempat yang dia tidak tahu persis kemana, hanya berdasarkan sebuah kata iman. Ketika engkau berdiri dengan iman, engkau bukan orang yang sempurna, tapi engkau sadar
Makanya ketika hari itu, oh saudara, hati Tuhan sengaja datang bertamu di rumah Abraham. Untuk apa? Memberitahukan isi hatinya. Memberitahukan semua yang ada padanya. Bahwa ia akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Dan di dalam Sodom dan Gomora tidak bisa tidak Lot termasuk di dalamnya. Karena Lot yang memilih untuk tinggal di tempat itu. Tetapi sekali lagi, kenapa Allah mencurahkan hatinya kepada seorang yang bernama Abraham? Karena Abraham punya iman. Abraham adalah orang yang tahu diri bahwa dia punya banyak salah. Oh, dia pernah takut untuk meninggalkan saudara. Untuk apa saudara? Dia diketahui apa suami daripada Sarah. Tapi saudara tahu, Abraham membuktikan kepada Tuhan bahwa dia memiliki next faith. Dia memiliki kasih yang luar biasa kepada Tuhan. Dengan cara apa? Bukan hanya meninggalkan saudara keluarganya. Yuk kita lihat dulu ini videonya. Bukan hanya meninggalkan keluarganya saudara, tapi apa? Ketika saudara, ini kan Kejadian 19, Kejadian 22, Abraham tidak takut lagi meresikokan semuanya. Dia bawa Ishak. Dan dia berpikir kalau Ishak mati, Tuhan bisa bangkitkan. Padahal zaman itu belum pernah lihat orang mati bangkit. Dia masuk di dalam apa yang namanya atmosfer iman. Dia percaya dulu, dia takut kehilangan nyawa. Hari itu dia meresikokan. Kenapa? Karena di dalam Ishak ada hatinya. Di dalam Ishak ada janji tentang keturunannya. Di dalam Ishak janji tentang apa yang akan terjadi ke depan. Kalau Ishak mati bagaimana? Abraham tidak takut akan semua itu. Abraham telah naik level. Tuhan bawa saya dan saudara dalam next level, new dimension. Kita bukan orang yang kalah, tapi kita orang-orang yang akan terus beranjak naik. Itulah sebabnya Abraham naik. Oh, dia telah berdoa syafaat 50, 45, 30, 20, 10. Tapi itu tidak cukup. Hari itu tepat di mana keputusan Tuhan mau turun, Abraham berdiri di situ. Dan Abraham bermohon, ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Oleh sebab itu saudara, tetap berdirilah di hadapan Tuhan. Tetap berdirilah di hadapan Tuhan. Ketika Allah ingat kepadamu, maka Allah ingat anak-anakmu. Mari kita lihat. Yesaya 1 ayat 28. Seperti busur pelangi yang terlihat. Amin Tuhan. Itu busur pelanginya. Haleluya. Oh, di atas lebih jelas. Amin. Amin. Yes. Suara yang berfirman, kemuliaan Tuhan. Amin Tuhan. Ya Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. 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 Yes. Amin. Oh haleluya. Amin Tuhan. Amin. Amin. Yes. Amin. Yes. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Panen ekonomi. Amin. Yang mau semua sujud silakan. Tidak kebetulan. Sampai di situ. Itu Tuhan kasih tanda di atas ini. Oh saudara, dan pelangi itu sekali lagi tanda Tuhan ingat akan engkau. Tuhan ingat akan keluargamu. Tuhan ingat seperti Tuhan ingat kepada Nuh. Demikianlah Tuhan ingat kepada Abraham. Asalkan apa saudara? Mari berdiri di hadapan Tuhan. Mari berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan kalau ingat seseorang, wow, sesuatu yang ajaib terjadi. Ketika Tuhan ingat kepada Hana, maka Alkitab berkata, ketika saudara suaminya tidur dengan Hana, Tuhan ingat kepada Hana. Siapa Hana? Seorang perempuan yang banyak menderita. Menderita penderitaan ekonomi, penderitaan di dalam rumah tangga, penderitaan di dalam gereja. Tapi Hana, ada kata yang berkata, terus menerus berdoa. Dengan hati pedih, dengan hati hancur, Hana berdoa.
berdoa. Dan Alkitab berkata, Tuhan ingat kepada Hana. Pada saat suaminya tidur dengan dia, Alkitab menubuatkan, Tuhan ingat kepadanya. Dan hari itu Samuel lahir. Oh saudara, kenapa sesuatu yang ajaib terjadi? Kenapa Tuhan ingat kepada orang yang terus menerus berdoa? Amin. Tuhan ingat, Alkitab bilang, saudara, dengan hati pedih, di ayat cantik 1 Samuel pasal 1 ayat 11. 1. Coba saudara dan saya lihat. Kemudian berdasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat padaku. Saudara, mengingat padaku, ya, dan memberikan aku seorang anak laki-laki. Siapa dia, saudara? Ayat 10. Ini kata ingat ini diapit oleh dua kata, diapit oleh dua peristiwa. Yang pertama ayat 10, diintikan ayat 11. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh, baru ayat 11. Kemudian diapit oleh ayat 12. Yuk kita lihat ayat 12. Ketika perempuan itu terus menerus berdoa. Terus menerus berdoa. Tadi dikatakan dengan hati pedih. Inilah yang Tuhan ingatkan bagi kita. Saya sampaikan di hari Jumat. Banyak orang berdoa tanpa rasa. Tidak ada lagi doa dengan rasa. Doa tanpa rasa, just berdoa. Tetapi ini Hana mewakili perempuan. Perempuan itu bicara gereja. Lambang gereja itu perempuan. Saudara, perempuan ini adalah gereja yang Alkitab berkata, saudara, dengan hati pedih, hati hancur. Mari saudara minta kepada Roh Kudus, biarlah hati yang hancur ada dalam kehidupan kita. Biarlah hati yang hancur ketika melihat jiwa-jiwa terhilang. Hati yang hancur ketika melihat orang berdosa. Hati yang hancur bukan hati yang menghakimi, tapi hati yang hancur ketika kita datang kepada Tuhan. Dengan apa saudara? Terus menerus. Dan Alkitab, kalau engkau ingat, dan Alkitab mengatakan apa yang terjadi. Yuk kita lihat sejenak. Ayatnya yang ke 19. Ayat 19. Keesokan paginya, harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana tidur dengan Hana istrinya, Alkitab bilang apa? Tuhan ingat kepadanya. Saudara, hari itu, saudara, Tuhan ingat kepadanya. Tuhan ingat kepadanya. Doa yang terus menerus, doa yang terus menerus. Dengan hati yang hancur. Itulah sebabnya kita tidak boleh berhenti berdoa. Karena ketika saudara Tuhan ingat kepadanya, apa yang tertutup bertahun-tahun dibuka. Kandungan Hana tertutup bukan 1-2 tahun, bukan 3-4 tahun, tetapi dari tahun ke tahun. Tapi dia tidak pernah berhenti berdoa, sehingga dibukalah. Oh, yang menutup kandungan itu adalah Tuhan sendiri, dan yang akan membuka adalah Tuhan sendiri. Saya berdoa, kita akan terus menerus berdoa sampai Tuhan melakukan sesuatu. Kita tidak akan pernah berhenti sampai kota ini diselamatkan. Saudara tidak boleh berhenti. Ada masanya Tuhan menguji kita. Untuk apa? Ketika engkau berdoa belum ada, ketika engkau berdoa belum terjadi, ketika engkau berdoa belum datang. Tetapi ada waktunya Tuhan ingat kepadamu. Tuhan tidak pernah lupa akan orang yang berdoa. Tuhan tidak pernah lupa akan orang yang berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa akan orang yang menangis dan menjerit kepada Tuhan dan berkata, selamatkan Tuhan, selamatkan Tuhan. Selalu Alkitab berkata, Tuhan ingat kepadanya. Tuhan ingat akan jeripaya Nuh. Nuh bangun bahtera bukan di pinggir pantai. Nuh bangun bahtera, orang menyebut Nuh gila. Di atas gunung, orang menyebut Nuh tidak waras. Tuhan ingat semua jeripayamu, semua olokan, semua cemoohan, semua yang engkau lakukan dalam pengiringan akan Tuhan. Tuhan ingat.
Itulah sebabnya Tuhan berkata, Paulus berkata, ingatlah segala persekutuanmu dengan Tuhan dan jerih lelahmu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Ada upah yang menantimu, ada upah yang menantimu. Kenapa saudara? Lakukan perjalanan iman, terus bergerak, terus berdoa, terus berdoa. Engkau telah hadir dalam sidang musyawarah, yes. Engkau tawar menawar dengan Tuhan, yes. Tetapi jangan pernah berhenti untuk tetap berdiri di hadapan Tuhan. Bahkan sesudah Tuhan menjawab, engkau dan aku tidak boleh lupa akan Tuhan. Karena Tuhan akan lakukan yang lebih ajaib lagi, yang lebih besar lagi, yang lebih dahsyat lagi. Ketika apa saudara? Kita terus menerus berdoa. Amin. Saudara, Alkitab mengatakan ada seseorang yang Tuhan selalu ingat. Tidak bisa tidak. Yeremia pasal 31 ayat 18. Ayat 20, ayat 20. Yuk kita baca. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku? Atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Oh, ini ayat romantis saudara. Oh, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu. Tuhan so terkenang, Tuhan so terharu. Dan Tuhan bilang tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Kalau saudara baca, siapa Efraim? Efraim itu adalah cucu Yakub. Anak Yusuf kan ada dua, Manasye dan Efraim. Manasye yang tua yang artinya I don't remember. Kemudian Efraim artinya double porsi. Saudara, Efraim, saudara. Dan ketika Yakub mau meninggal, Yakub berkatinya begini. Saudara, Yakub menubuatkan bahwa Efraim akan lebih besar daripada Manasye. Dan apa yang Efraim buat, kalau saudara baca di Alkitab, sungguh-sungguh menggenaskan. Saudara, kenapa saudara? Ada keturunan saudara Efraim yang Tuhan ajungkan jempol. Siapakah dia? Dialah Hosea bin yang disebut Yosua. Yosua dan Kaleb itu keturunan Efraim. Saudara, kenapa? Karena Tuhan selalu terkenang. Saudara, Hakim-Hakim pasal 12. Yuk kita lihat. Hakim-Hakim pasal 12. Ayat pertama sampai 2. Dan ayat ketiga. Tolong pendeta James baca bagi kita. Ayat 2. Ayat 3. Nah, ini Efraim, Yeftah kan lagi perang. Sampai mempertaruhkan nyawa, Yeftah kirim orang. Tolong, orang diserang oleh Bani Amon. Efraim tidak mau datang. Tapi setelah menang, Efraim marah-marah. Bahkan Efraim mau bakar rumah. Ini kelemahan Efraim. Efraim ini ingin sekali dihormati. Efraim ini saudara suka menyalahkan orang. Efraim ini pemarah. Ini kekurangan dari seorang yang bernama Efraim. Coba lihat kiri kanan. Adakah sifat-sifat Efraim ada di dalam hidup kita? Iya kan, karena kan ayat ini tidak diperuntukkan untuk Efraim. Efraim sudah selesai dengan perjuangan imannya. Kenapa ayat ini ditulis?
untuk orang-orang yang melihat kisah Efraim. Yaitu siapa? Saya dan saudara. Saudara, layakkah Tuhan terkenang dengan orang begini? Pemarah dia. Yefta dia marah. Yefta seolah-olah perang, taruh nyawa, taruh anak. Kalau saudara baca DP anak kan dia taruh sebagai sebuah nasar. Perang, habis tenaga, habis air mata, oh habis kekuatan. Efraim bukan datang namanya thank you ya. Enggak, Efraim malah menyalakan bahan, mau menyerang Yefta. Oh bahkan membakar rumahnya. Ini kelakuan apa seperti ini? Efraim memiliki satu hal, kemarahan yang tidak bisa dia tanggulangi. Itu terbukti juga, ini Hakim-Hakim 12. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang pertama dan kedua. Yuk kita baca. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami? Tadi kan dia marah Pak Yefta, ini dia marah Pak Gideon. Ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian, lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Ayat 2. Apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik dari panen buah anggur? Kalau Gideon dia mau baku ambe. Kalau Yefta karena dia mantan perampok, dia baku ambe. Kita ada panggil ini mau datang. Saudara, tapi kalau Gideon bilang begini, enggak. Setiap kali selalu engkau yang lebih baik daripada kami. Efraim langsung teduh. Angka-angka coba dia puji-puji pada dia. Efraim pada dia angka. Mirip siapakah ini? Saudara ya. Oh ini saudara ya. Oh Gideon setengah mati berperang. Ya saudara bawa dari pasukan 10.000, 32.000, 10.000. Kon Tuhan bilang 300. Aduh mesti deng iman ini Gideon. Bawa orang 300 menyerbu. Itu apa saudara? Oh Midian yang seperti pasir banyaknya. Butuh iman, butuh pengorbanan. Belum kalau saudara lihat Gideon tidak pernah perang setengah-setengah. Oh dia seolah-olah dia kejar itu musuh dengan kekuatan yang tersisa. Ini hebatnya Gideon. Kita kerja jangan setengah-setengah. Kita kerja dengan sekuat tenaga. Ada yang akan dilantik hari ini. Mari ya kita selesaikan apa yang Tuhan suruh. Kita selesaikan apa yang Tuhan pinta. Dan ketika kita tidak dipuji, saudara ini kan seolah-olah kerja ini, pikirnya mau dapat ini. Tapi datanglah Efraim dan berkata, oke banyak panggil buat orang. Mau stel-stel sendiri. Gideon tidak bilang, apa nggak bilang sama dengan Yefta. Oh saudara, Yefta bilang, apa nggak bilang? Kau orang dah panggil, kalau saudara lihat berperang orang dua suku ini. Saudara adalah yang model Yefta. Mar ada model Gideon. Engkau pasti lebih baik. Engkau lebih bagus daripada kami. Yang kami kalahkan itu terlalu sedikit dibandingkan kalau engkau. Oh, engkau dago Efraim pulang. Dan saudara herannya, Tuhan terkenang di orang model begini. Seringkali kita tidak masuk akal. Dia punya kemarahan. 1 Timotius 3 ayat 3. 1 Timotius 3 ayat 3. 1 Timotius 3 ayat 3. Ini 3 Yohanes. Mundur ayat 2 ayat 1. Benarlah perkataan ini. Yuk kita baca. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Saudara yang pelayan Tuhan, Alkitab mengatakan melayani Tuhan adalah pekerjaan yang indah. Kemudian ayat 2. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Ayat 3. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, dan bukan hamba uang. Bukan pangbagateh, bukan pangbafeto, saudara, melainkan peramah. Saudara, yang lain mulai berpikir, mau jadi mau lantik ini kan nyata. Saudara, amarah tidak mengerjakan. Yakobus 1 ayat 20. Tuhan memberikan marah, ada marah yang benar. Contoh,
Tuhan bilang kepada Eli, anak-anakmu telah melakukan dosa dan engkau tidak memarahi mereka. Di mana ayat Bu? Nanti cari. Ya, anak-anakmu engkau tidak, itu kebenaran yang benar. Orang tua, ajaklah anak-anak untuk apa? Melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Itu kemarahan yang kudus. Tapi Tuhan juga memberikan sebuah contoh. Tuhan membalikkan pedagang uang, maksudnya meja-meja pedagang. Untuk apa? Saudara, Tuhan mau menegaskan, gereja bukan tempat cari untung. Gereja bukan tempat saudara mencari-cari sesuatu yang tidak wajar. Tapi gereja adalah rumah doa. Makanya Tuhan marah. Tapi Tuhan juga memberikan sebuah penegasan. Kapan start marah? Kapan ending marah? Efesus 4 ayat 26. Efesus 4 ayat 26. Apabila, yuk baca, kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam. Marah boleh marah, start. Oh lagi panas-panasnya, pertengahan. Saudara, tapi menjelang matahari mau terbenam, endingkanlah. Mari Ibu, masih di atas ini, endingkan. Amin. Supaya mau puas marah, start dari pagi-pagi. Odoh, tapi mama pagi sama dengan apa? Selamat pagi Indonesia. Pek. Siang Sindo, malam dunia dalam berita. Lewat jam itu. Saudara, jadi saudara seperti berita. Ingat, start, tapi ada endingnya. Apa? Janganlah matahari terbenam, orang Batak bilang. Sebelum padam amarahmu. Kenapa? Karena kalau enggak jadi dosa. Nah, ada marah yang bersifat kalau kita ulang menjadi sebuah karakter. Itu yang namanya menetap. Kata pengkhotbah, kita lihat. Sebentar saya cari ayatnya. Saudara ya, bilang kiri kanan. Marah ada DP akhir. Tamat. Saudara ya, ada tamatnya saudara. Nah, pengkhotbah 7 ayat 9. Pengkhotbah 7 ayat 9. Yuk kita baca. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Nanti kalau enggak jadi menetap. Saudara lihat Efraim, kebiasaan dia. Yefta dia pergi, cuma karena apa? Yefta dan Gideon sayang, karena Efraim adalah suku paling bungsu. Kan 12 suku, selain Benyamin kan paling bungsu. Jadi sebenarnya Gideon sepanas sama Gideon bilang, ade ente. Ya saudara. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan belum dewasa. Biar umur so tinggi kalau kurang marah-marah belum dewasa. Haleluya. Tabang ada begini saudara. Jangan lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah, hati-hati, bisa menetap. Apa itu menetap? Tinggal. Nah, Ayub 36 ayat 13. Ayub 36 ayat 13. Orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Tadi dikatakan kalau masih menetap orang bodoh. Tapi menetap itu akan naik kepada apa yang namanya menyimpan. Makanya Tuhan akan itu sebagai orang fasik. Kalau tadi orang bodoh, kalau ini orang fasik, menyimpan kemarahan. Hitung saya dan saudara sebagai orang fasik. Karena Alkitab mengatakan di akhir zaman orang fasik akan dilenyapkan. Di akhir zaman aku akan buat perbedaan antara orang benar, orang yang beribadah kepada Tuhan, antara orang benar dan orang fasik. Janganlah simpan kemarahan. Apa yang mesti kita lakukan? Orang kalau marah macam-macam. Yang pertama, dia kalau marah meluap-luap. Dia kalau marah baba veto. Ada orang marah baba diam. Ada orang marah dia makan banyak. Ada orang marah dia belanja banyak. Dari 4 ini manakah kita?
Biar jo tak belanja, semua tak belanja. Kenapa tak ada baku marah dan Tommy. Rasa habis tuh doi. Ada yang, cik kenapa makan tuna? Oh ya dari tuna dia pindah di Bokeh, dia pindah di Excelso, dia singgah kemari di ayam bakar, dia berair di KFC. Kenapa? Biar karena tahu kita jadi besar. Tapi ada yang marah, ya puasa tutup mulut. Di Alkitab ada puasa mulut, ya tutup mulut. Tapi ini enggak, dia bapak diam. Mak, kenapa? Mak, kenapa? Pintu dibanting, diam. Cuma tangan babunyi, kaki babunyi. Ya saudara, ada yang dia nyerocos terus, nyendak habis-habis. Haleluya. Perasaan di manakah kita? Di manakah kita? Saudara ya, saya dan saudara hari-hari ini Tuhan perbaiki lewat firman-Nya. Saya baca ayat ini, kita lebih dulu, oh Tuhan ini bicara begitu pada orang Kang. Nah, tapi Tuhan bilang, kepada Efraim aku terkenang, kepada Efraim aku terharu. Apa yang diperbuat Efraim sampai saudara seperti ini? Amin. Mari kita lihat apa yang Efraim perbuat. Efraim, Yeremia 31 ayat 18. Yuk kita lihat. Ayat 20 kan tadi? Oke. Tes. Ya. Mari kita. Telah ku dengar, sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah mengajar aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. 19 maju. Sungguh sesudah aku berbalik aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Ayat 20. Anak kesayangan gerain Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Mari mundur ayat 18. Ayat 20 ini dirilis karena Efraim masuk dalam pertobatan. Kenapa Tuhan terkenang? Karena Efraim bertobat. Dia bilang, iya Tuhan ajar pada dia, Tuhan didik pada dia. Saudara, macam-macam didikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, macam-macam Tuhan mendidik saya dan saudara hari-hari ini. Kenapa? Karena Tuhan sayang. Seperti anak lembu yang tidak terlatih, makanya kita dilatih, kita dididik di dalam firman Allah, kita dididik dalam persekutuan, kita dididik dalam gereja. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Ayatnya yang ke-19. 19. Sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan aku tahu akan diriku. Kita tahu diri, dia tahu diri. Aku menempuk pinggang dan dia berkabung. Bayangkan ini Efraim. So meratap, tadi dia katakan aku meratap. Saudara, aku berbalik, aku menyesal, aku tahu diri, aku berkabung, aku malu, aku bernoda. Bayangkan, dia masuk dalam pertobatan yang benar-benar. Dia masuk dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Dia bukan hanya berbalik kepada Tuhan, tapi dia sesali. Aduh, kenapa dia begitu Kang? Dia ingin berubah. Dia bilang, Tuhan bawa aku kembali. Aku meratap, aku menyesal, aku berkabung Tuhan. Inilah saudara, untuk memasuki saudara satu dimensi di mana hadirat Tuhan kembali dalam hidup kita. Itulah pertobatan. Bukan pertobatan yang hanya sebatas sementara, tapi pertobatan yang benar-benar seperti Efraim. Itulah sebabnya Tuhan terharu. Tuhan bilang, kasihan memang anak banyak salah, tapi aku akan memeluk engkau. Aku terharu, aku terkenang kepadamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita telah melihat kekurangan orang ini.
tapi kita melihat bagaimana belas kasihan Tuhan. Setidaknya saya dan saudara tahu bahwa itulah kita. Kita banyak buat salah kepada Tuhan, tapi ketika kita meratap, kita berkabung, kita berseru, kita menyesal, kita ini tahu diri, Tuhan selalu mengampuni. Amin, amin. Bahkan sampai sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus singgah di satu tempat, tempat Maria dan Marta, yaitu Betania. Tapi ada satu tempat yang Tuhan singgah dulu. Yohanes 11 ayat 53, 54. Ayat 53 dan 54. Yuk. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Dia di sini siapa? Yesus. Mari kita lihat. Ketika itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Sebelum penguburannya, sebelum saudara dia melakukan perjamuan kudus, bikin apa dia di kota dekat padang gurun? Mau sembunyi? Bukan. Mau apa? Singgah di sebuah kota Efraim. Tuhan seakan-akan berkata, penguburanku, biarlah kalian ingat, pertobatan adalah jalan masuk untuk menerima kasih karunia. Aku singgah di sebuah kota. Tuhan itu punya destiny atas kota-kota, dan tidak semua kota dia singgahi. Tapi kenapa harus dia singgah di kota yang bernama Efraim? Karena dia terharu, dia terkenang akan seseorang yang banyak buat salah, tapi meratap di hadapan Tuhan. Seseorang yang buat banyak salah, tapi berbalik dari dosa-dosanya. Seorang yang pemarah, tetapi menjadi seorang yang berubah. Kenapa? Saudara, itulah sebabnya Tuhan singgah di Efraim. Oh, muliakanlah Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa, yang melakukan pekerjaan yang ajaib di tengah-tengah kita. Yang kedua, Lukas pasal 23. Ketika kita doa kemarin, firman inilah yang Tuhan rilis. Tuhan sungguh menginginkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Seperti ada sebuah panah yang saudara Tuhan lepaskan dan mengingatkan kita seperti pedang yang tajam yang bermata dua. Seperti mana roti yang turun dari surga. Sebuah kata pelangi itu Allah ingat. Allah ingat dengan kita. Kenapa Allah tepat? Saudara, hari itu kita doa di tempat ini. Hari itu saudara kita dapat WA. Ibu Ruth dan Ibu In bilang, bukan di dalam, naik ke atas, naik ke atas. Saya katakan oke, abis firman kita naik ke atas. Pak Yosua bilang, so lewat jam. Kita bang gak apa-apa. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Pas kita sampai di atas, pas ketika deklarasi dari beberapa hamba Tuhan dilepaskan, tiba-tiba pelangi itu muncul. Saya tahu ini bukan kebetulan, karena tiba-tiba Tuhan berfirman, nak, pelangi itu adalah aku ingat. Aku ingat Nuh, aku ingat Musa, aku ingat padamu. Itu seperti sebuah gambaran perasaan seseorang yang dia curahkan. Bersyukurlah kita alami lawatan Tuhan. Bersyukurlah saudara alami. Saudara jangan pernah takut dengan apapun. Alkitab mengatakan Tuhan suka dengan Efraim. Dan Alkitab mengatakan yang kedua, Lukas pasal 23 ayat 42. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ayat 43. Ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Mari saudara kita lihat ayatnya yang ke-41. Sebelumnya kita lihat Kejadian pasal 9. Kejadian 9, nanti tolong dicari ayatnya yang ke-16, 17 King James. King James ya. King James.
Ini ayat 16, coba ayat 17. And God said unto Noah, this is the token of the covenant. Token, mari katakan bersama saya. Token. Ini adalah tanda untuk sebuah perjanjian. Ini pelangi. Mari simpan kata ini, the token of covenant. Tanda perjanjian. Oke, mari kita balik ke Lukas. Lukas 23 ayat 42. Bagaimana mungkin ini bukan seorang pelayan, dia bukan orang benar, dia penjahat. Alkitab berkata dalam ayat 41, pertama dia mencela Yesus juga. Tapi ketika keluar perkataan Tuhan Yesus yang pertama, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang ini sadar, dia bilang apa? Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara, dia bilang torang pantas, itu dia tahu diri. Torang dapat begini, dia bilang pak penjahat di sebelah kiri. Penjahat di kiri. Torang dua pantas dihukum. Karena torang melakukan apa? Ya, kita memang selayaknya dihukum, tapi kita menerima balasan yang setimpal. Tapi orang ini tidak bersalah. Alkitab bilang ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingat, lah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Tahukah saudara, para serdadu mengolok-ngolok dia dan berkata, salam hai engkau raja orang Yahudi. Mereka berkata, kamu ini raja-rajaan, kamu bukan raja. Bahkan ketika, saudara boleh baca di Alkitab, Pilatus memasang kata Inri. Artinya apa? Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Orang Yahudi datang karena Pilatus pasang dengan tiga bahasa, Ibrani, Latin, Yunani. Bahasa daerah itu, bahasa perdagangan, bahasa pemerintahan, supaya semua orang mengerti. Inilah saudara, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Mereka datang, ini orang Yahudi datang bilang begini, jangan tulis begitu, orangnya mengakui dia raja. Kaum Pilatus jawab apa? Apa yang kutulis, tetap kutulis. Oh, baku ambil orang, Inri. Yang kita baca, Inri. Itu artinya. Tidak ada salah serdadu, salam engkau raja, anak kata raja. Kalau memang engkau raja turun datang. Tapi orang ini, dia percaya Yesus adalah raja. Itulah iman. Dia belum pernah lihat saudara mujizat-mujizat. Dia belum pernah lihat saudara ada open heaven. Dia belum pernah lihat semua itu. Tapi dia yakin di tengah ketelanjangan, di tengah Yesus yang orang cibir, orang saudara buang ludah, mereka meludahi dia. Orang saudara buang pandangan, tidak ada yang mau memandang dia, seorang pun tidak. Ada seseorang yang yakin orang ini raja. Itulah iman. The token of covenant. Saudara, token, saya bawa token. Di token ini Ki BCA. Ini saya pinjam dari seseorang, ya, kekasih saya. Siapakah dia? Saudara, ya. Jadi saya pinjam. Di token ini, ya semua kalau saudara mau masukkan akan terjadi, akan muncul angka-angka dan transaksi akan dilakukan. Kalau tidak ada angka di sini, saudara nggak akan bisa lakukan transaksi. Kalau tidak sesuai dengan nomor ini adalah kunci masuk. Makanya dikatakan the token of covenant. Kunci masuk untuk sebuah transaksi, saudara, misalnya 5 juta, 10 juta, jual beli, apa sebuah, saudara di sini. Makanya dikatakan Ki BCA. Suami saya pernah bilang begini, Pak Kif, yang saya hilang itu. Kif bilang boleh tuh jadi HP. Ya saudara ya, Kif bawa ini ke sana kemari saudara. Karena di nomor itu adalah nomor rahasia. Karena ketika klik 001, maka apa saudara? 10 juta akan go, 5 juta akan pergi, 1 juta akan berpindah. Artinya di approval, disetujui. The token of covenant. Kenapa dikatakan tadi ada kata apa? The token of covenant. Kunci untuk masuk di dalam ingatan Tuhan. Kunci untuk masuk dalam sebuah apa saudara? Ingatan Tuhan. Ada 2. Pertobatan dan iman. Pertobatan dan iman. Ini penjahat dapat kuncinya. Dia dapat Ki BCA-nya. Dia dapat nomor rahasianya. Siapa yang membisikkan kepada dia? Nomor rahasia itu Roh Kudus.
dia masuk dalam dua. Yang pertama bertobat, yang kedua iman. Begitu dia masuk, sorga terbuka bagi dia. Yesus merilis perkataannya yang kedua. Perkataannya yang pertama, ya Bapa, ampunilah dia. Ya, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perkataan Tuhan pada Bapa. Tapi yang kedua, Yesus yang diam saja. Yesus yang dipukul diam, diolok diam, dimaki diam. Hanya beberapa kata dia keluar ketika Pilatus bilang, engkaukah raja orang Yahudi? Yesus bilang, engkau sendiri yang mengatakannya. 3 kata. Mereka pukul, mereka apa? Dia diam saja. Tapi kepada penjahat ini, the voice of God, sesuatu dirilis, sesuatu ditetapkan. Kenapa? Karena dia telah mendapatkan sebuah kunci masuk, saudara, sebuah berkat anugerah besar, yaitu apa? 2, pertobatan dan iman. Hari itu Tuhan berkata, ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata, I say to you, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sesungguhnya hari ini juga engkau yang penjahat besar, penjahat kelas kakap, akan pindah dari neraka, pindah di sorga. Kepindahan itu karena dia percaya Yesus Kristus adalah Raja. Yesus Kristus mati, Raja, dan akan datang kedua kalinya. Karena dia bertobat, dia pindah dari neraka yang saudara kertak, ratap gigi, kematian, kegelapan, tidak ada pintu. Dia tiba-tiba itu terbuka pintu anugerah, pintu keselamatan, pintu berkat. Itulah yang ditemukan oleh penjahat. Ya saudara, ketika engkau dan aku terima the token of covenant, Allah ingat kepadanya. Alkitab berkata, ingatlah aku Tuhan. Bagaimana Tuhan ingat kepada kita ketika kita bertobat dan kita masih punya iman sampai hari ini. Siapakah Yesus Kristus? Saya mengutip dari seorang pembicara. Yesus Kristus adalah pribadi yang dibicarakan dunia, dibicarakan dengan mulut kotor, dibicarakan dengan kata-kata hina, dibicarakan dengan kata-kata tidak layak. Tapi Yesus Kristus juga, tidak sedikit orang yang membicarakan Yesus Kristus dengan penuh hormat, penuh penyembahan, dan penuh rasa kagum. Siapakah Yesus Kristus? Dia lebih dari semua filsuf, dia lebih dari Aristoteles, dia lebih daripada Plato. Siapakah Yesus Kristus? Dia lebih daripada negarawan, dia lebih daripada saudara Napoleon Bonaparte, Winston Churchill, Alexander Agung. Dia lebih daripada tokoh agama Musa, Yosua. Dia lebih tinggi dari semuanya. Jutaan buku menulis tentang dia, jutaan penyembahan, jutaan lagu dipersembahkan untuk dia, dan jutaan orang memberikan diri menjadi prajurit kepada dia. Karena dia, kedatangannya dinubuatkan, kelahirannya dinubuatkan, saudara, kematiannya dinubuatkan, kehadirannya, penginjilannya, kuasanya, kehadirannya telah mempertobatkan banyak orang. Siapakah Yesus Kristus? Kepada dia para prajurit Kingdom Vision memberikan diri untuk menjadi hambanya. Tuhan memberkati kita. Shalom.